Kemudian juga ada konflik seperti yang di Sumatera Utara. Ada seorang ibu yang mengeluhkan tentang volume, kembali lagi, volume dari suara pengeras suara atau dari toa, bukan azannya. Namun entah bagaimana, keluh kesah ibu itu akhirnya berkembang menjadi isu SARA, sehingga rumah ibu itu dirusak, kemudian juga ada wihara yang dirusak, dan ibu itu dikenai hukuman 18 bulan penjara. Assalamualaikum sahabat, ketemu lagi di Cerita MW. Kali ini kita akan membahas tentang ini, toa masjid yang mengganggu. Nah, toa ini biasanya identik dengan azan ya. Sebelum kita masuk ke toa dulu, kita harus mengenali apa sih azan itu. Jadi azan itu adalah waktu panggilan sholat. Azan sendiri dikumandangkan pertama kali yaitu pada saat Nabi di Madinah. Namun, seruan sholat itu sudah dilakukan sejak Nabi masih di Mekah. Jadi ada satu masa di mana ketika orang-orang menjalankan sholat, tidak ada azannya. Sampai akhirnya ada hadis dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dulu kaum muslimin pada waktu datang ke Madinah, mereka berkumpul, mereka memperkirakan sholat tanpa ada penyerunya. Jadi nggak ada yang mengumpulkan mereka untuk sholat. Kemudian para sahabat memberikan beberapa alternatif ya, salah satunya yaitu penggunaan lonceng seperti halnya kaum Nasaroh. Kemudian ada juga yang mengusulkan untuk menggunakan trompet seperti halnya orang-orang Yahudi. Namun akhirnya Umar bin Khattab berkata, kenapa nggak ada satu orang yang menyeru tentang panggilan sholat itu? Nah, kemudian Rasulullah memanggil Bilal untuk berseru menyampaikan panggilan untuk sholat. Itu ceritanya singkat tentang adanya azan itu. Nah, dari hadis ini kita ketahui bahwasanya Bilal ini adalah muazin pertama pada waktu zaman Rasulullah. Kemudian ada sebuah pertanyaan, ketika Rasulullah hidup, emang masjidnya baru satu? Enggak, ternyata pada waktu Rasulullah hidup udah ada 3 masjid. Yang pertama itu adalah Masjid Nabawi yang ada di Madinah, yang kedua itu adalah Masjidil Haram, kemudian yang ketiga itu adalah Masjid Kuba. Terus lantas siapa nih yang menjadi muazin di masjid-masjid lainnya itu? Yang pertama, untuk di Madinah, Masjid Nabawi itu Bilal itu sendiri. Yang kedua, ada namanya Ibnu Ummi Maktum. Ini 2 muazin di Masjid Nabawi. Kemudian untuk di Masjidil Haram, ada namanya Abu Mahzurah. Kemudian di Masjid Kuba, ada namanya Sa'ad Al-Karash. Jadi kesimpulannya adalah azan ini panggilan untuk mengerjakan sholat bagi seluruh umat muslim. Sehingga sangatlah wajar jika di Indonesia sebagai negara dengan jumlah muslim terbanyak, menurut laporan The Royal Islamic Strategic Studies Center, populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 230 juta jiwa. Maka kita akan sering mendengar suara azan ini berkumandang. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kumandang azan ini bertemu dengan pengeras suara.
Seiring berkembangnya teknologi, maka saat ini azan itu dikumandangkan dengan menggunakan pengeras suara atau kita sering menyebutnya toa. Jadi sahabat, toa itu sebenarnya merek ya, merek dari pengeras suara itu. Nah, di hari ini kita mengenalnya sebagai toa masjid. Dengan bantuan dari toa itu, maka suara azan ini terdengar lebih keras, lebih nyaring gitu ya, lebih jelas. Kemudian apalagi ketika kita menemui musola atau masjid yang letaknya berdekatan, maka suara azan dengan toa itu terdengar hingar-bingar dan saling bersautan. Nah, ditambah lagi, ada beberapa masjid yang sengaja menyalakan pengeras suara tersebut sebelum azan tiba, yang seringkali diisi dengan pembacaan doa sebelum azan, zikir. Sebelum azan itu berkumandang tapi dengan suara anak-anak. Jadi yang melakukan ini anak-anak, dan itu juga dengan senda gurau gitu. Jadi nggak serius. Tapi suaranya masuk ke dalam pengeras suara tersebut. Kemudian juga ada beberapa masjid yang melakukan pengajian, zikir, dan sholat yang seharusnya cukup menggunakan pengeras suara di dalam masjid, tapi mereka menggunakan pengeras suara atau toa di luar masjid. Sehingga suaranya terdengar keras sampai di lingkungannya. Ada beberapa orang yang beranggapan bahwa itu merupakan bagian dari syiar Islam. Jadi nggak dapat dipungkiri lagi sahabat, akhirnya penggunaan toa atau pengeras suara yang tidak bijak itu mengganggu etika kesopanan dalam suatu lingkungan. Ada juga beberapa kasus yang sebenarnya kita temukan berkaitan dengan toa. Jadi bukan azan ya, tentang pengeras suaranya. Ada sebuah kejadian di mana seorang muslim meminta kepada dewan pengurus masjid untuk mengecilkan suara toa atau pengeras suara masjid tersebut. Namun yang didapat adalah malah dituduh sebagai seorang muslim kenapa dia tidak menyukai azan, tidak menyukai zikir atau hal-hal yang terkait dengan Islam. Kemudian juga ada konflik seperti yang di Sumatera Utara. Ada seorang ibu yang mengeluhkan tentang volume, kembali lagi, volume dari suara pengeras suara atau dari toa, bukan azannya. Namun entah bagaimana, keluh kesah ibu itu akhirnya berkembang menjadi isu SARA, sehingga rumah ibu itu dirusak, kemudian juga ada wihara yang dirusak, dan ibu itu dikenai hukuman 18 bulan penjara atas tuduhan penistaan agama. Kemudian juga terjadi protes toa masjid berujung perumahan di Tangerang didatangi warga. Jadi ada salah satu warga perumahan tersebut yang memprotes tentang volume dari pengeras suara itu, namun didatangi oleh warga. Ada juga di seorang pria yang mengamuk membawa parang ke masjid gara-gara terganggu toa pada waktu membangunkan sahur. Kemudian juga ada berita 3 kali dapat teguran karena pengeras suara masjid. Akhirnya DKM membuat petisi. Ada salah satu masjid yang DKM-nya akhirnya membuat petisi. Nah, agar tidak menjadi konflik horizontal, maka pemerintah mengeluarkan aturan bagaimana menggunakan pengeras suara atau toa masjid ini secara bijak. Ini saya kutip dari kemenak.go.id. Yang pertama, penggunaan toa atau pengeras suara pada waktu sholat. Jadi pada waktu sholat subuh, boleh menggunakan pengeras suara luar paling lama 10 menit sebelum azan. Silahkan kalau mau diisi oleh pembacaan Al-Quran, salawat atau tarhim. Kemudian pada waktu sholat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuhnya diwajibkan menggunakan pengeras suara dalam masjid.
Ketika masuk sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya, sebelum azan berkumandang, dipersilahkan menggunakan pengeras suara luar masjid, paling lama hanya 5 menit, untuk pembacaan Al-Quran, atau salawat, atau tarhim. Sesudah azan dikumandangkan, maka wajib digunakan pengeras suara di dalam masjid. Untuk hari Jumat, atau khususnya sholat Jumat, pengeras suara luar diizinkan hanya 10 menit sebelum azan itu berlangsung. Bisa digunakan untuk pembacaan Al-Quran, salawat, atau tarhim. Kemudian untuk penyampaian mengenai petugas Jumat, hasil infak, sedekah, pelaksanaan khutbah Jumat, sholat, zikir, dan doa, harus menggunakan pengeras suara dalam masjid. Untuk pengumandangan azan, digunakan pengeras suara luar masjid, atau kita mengenalnya toa masjid. Sedangkan bagaimana pada waktu bulan Ramadan dan hari raya Idul Fitri, Idul Adha? Pada waktu sholat tarawih, ceramah atau kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran, itu diwajibkan menggunakan pengeras suara dalam masjid. Untuk takbiran, jadi pada waktu malam takbiran tanggal 1 Syawal atau 10 Zulhijjah, diperkenankan menggunakan pengeras suara luar masjid hanya sampai jam 22 atau jam 10 malam. Selebihnya diwajibkan menggunakan pengeras suara di dalam masjid. Untuk pelaksanaan Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara di luar masjid. Untuk peringatan hari-hari besar Islam atau pengajian, diharuskan menggunakan pengeras suara dalam masjid, kecuali apabila pengunjung peserta kajian itu meluber sampai keluar masjid, maka dapat digunakan pengeras suara luar masjid. Kemudian juga pemerintah mengatur bahwa suara yang dipancarkan melalui pengeras suara juga perlu diperhatikan kualitas dan kelayakannya. Pertama yang harus diperhatikan adalah kualitas dari pengeras suaranya itu. Kalau bisa jangan sember, karena itu pasti mengganggu. Yang kedua adalah pelafazan dari bacaan Quran maupun azannya. Itu harus dengan baik dan benar, dan suaranya harus indah sehingga enak didengar. Kemudian juga ada fungsi pembinaan dan pengawasan. Jadi mengenai surat edaran ini menjadi tanggung jawab Kementerian Agama dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi kemasyarakatan Islam. Kemudian juga ada satu hal yang penting, bahwa suara yang dihasilkan dari pengeras suara luar masjid tidak boleh lebih keras dari 100 desibel. Nah, terus bagaimana pendapat saya? Pendapat saya adalah ketika hendak membaca doa sebelum azan dan azan, hendaklah dilakukan dengan hikmat, tidak dengan bersenda gurau. Ingat, yang kita kumandangkan ini adalah ayat-ayatnya Allah. Kemudian yang kedua, yang menguasai toa masjid atau pengeras suara luar masjid itu hendaknya memiliki suara yang indah dan dia menguasai bacaannya, sehingga ketika azan berkumandang atau ketika pengajian sebelum azan itu dimulai, itu akan terdengar enak dan syahdu didengar oleh telinga kita yang mendengarkan, bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar masjid. Kemudian bijak dalam menggunakan pengeras suara luar masjid sesuai dengan aturan pemerintah. Yang keempat, ketika ada orang yang memprotes tentang penggunaan pengeras suara luar masjid atau toa masjid itu, tidak serta-merta orang tersebut memprotes azan, zikir, atau doa yang dikumandangkan, tetapi lebih kepada penggunaan pengeras suara luar masjid atau toa masjid itu yang seringkali melanggar aturan dari pemerintah. Saya kira segitu dulu sahabat pendapat saya tentang azan dan toa masjid yang mengganggu.
Semoga kita dapat belajar dari banyaknya kejadian yang terjadi di negara kita ini. Semoga kita juga lebih bijak dalam menggunakan toa masjid. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.